Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Siang hari ini kita diberikan kesempatan yang baik untuk melakukan diskusi publik dengan topik probability Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nah, kita hari ini akan bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bang Emrus Sihombing sebagai komunikolog nasional Indonesia dan yang kita kenal dengan pakar komunikasi politik ya, yang sering kita lihat tampil dengan menggebu-gebu. Siang hari ini kita bersamanya. Semoga nanti diskusi ini bisa kita nikmati dan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk mempersingkat waktu kami persilahkan kepada Bapak. Di dalam konteks nanti calon presiden itu sosok yang dipilih, bukan partai. Artinya bukan karena partai, tapi ketokohan, gitu ya. Jadi kalkulasi jumlah kursi sebagai suatu dasar kekuatan politik sah-sah saja. Karena apa? Karena jumlah kursi dengan asumsi mereka akan bisa memenangkan. Padahal kenyataan di lapangan kualitas. Kenapa kualitas? Karena rakyat yang punya otoritas, punya otonomi. Dia bukan partai yang punya otonomi, yang punya kedaulatan suara itu, yang berdaulat itu rakyat, bukan partai politik. Oleh karena itu partai politik dalam konteks ini hanya syarat untuk mencalonkan saja, yaitu presiden threshold sudah terpenuhi sudah. Oleh karena itu peluang daripada tiga ini sangat tergantung kepada tiga kandidat ini, Anies, Prabowo, dan Ganjar. Anggaplah tiga asumsi ini maju, gitu ya. Nah, kalau sudah terpenuhi, kembali kepada sosok dan kembali kepada program yang akan ditawarkan. Kita melihat sekarang pemilih milenial itu penentu presiden kita loh. Teman-teman ini juga milenial kan? Itu mencapai 51,93%. Artinya di tangan mereka siapa jadi presiden. Nah, hasil survei yang ada ini belum mengcover, masih banyak yang swing voter yang belum mengambil keputusan. Jadi oleh karena itu menjadi suatu yang sangat kritikal ketika kita pakai dasar elektabilitas. Karena swing voter yang menentukan. Menguatkan wacana itu memang wajar, wacana itu muncul karena mereka punya jualan yang sama, gitu ya, melanjutkan. Nah, lalu kemudian pertanyaan saya adalah, pernyataan saya adalah bahwa kenapa mesti Ganjar dengan Prabowo, bukan Prabowo dengan Ganjar? Analisa saya sudah saya buat tadi, termasuk sebagian yang dijelaskan beliau, keberhasilan Jawa Tengah dan lain sebagainya, baru kemudian milenialnya, dan kemudian pendekatan kualitatif kalau kita pakai adalah bahwa Ganjar ini sudah menjadi presiden loh, presiden kecil. Artinya semua bidang sudah dikuasai. Misalnya kepada dinas kesehatan, kepada dinas sosial, kepada dinas PUPR dan lain semuanya. Bukankah jadi presiden nanti juga membawa seperti itu? Sementara Ganjar Pranowo baru satu bidang. Prabowo baru satu bidang, yaitu adalah pertahanan dan keamanan, memang nasional. Tetapi dari sudut bidang persoalan adalah Ganjar Pranowo yang sudah berpengalaman di bidang itu. Karena memimpin negara tidak hanya satu bidang, yaitu pertahanan dan keamanan. Dan oleh karena itu teori manajemen mengatakan semakin tinggi jabatan seseorang, semakin membutuhkan general manajerial. Jadi kemampuan untuk memimpin secara umum. Semakin ke bawah dibutuhkan technical skill. Tidak, managerial skill kalau semakin jabatannya tinggi membutuhkan managerial skill, kalau ke bawah semakin technical skill. Nah, oleh karena itu kabinet-kabinet itu harus jaga kabinet yang menguasai bidangnya. Tapi as presiden dia harus bisa memimpin berbagai bidang. Itulah yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, sudah membawai kepala dinas dan lain sebagainya. Sekalipun saya katakan tadi di awal, sangat tergantung di awal sekali ya. Sangat tergantung kompromi politik. Tapi ketika membaca kita mana peluangnya, begitu ya, itulah penjelasan saya tadi. Saya enggak dalam suatu kontestasi politik, tidak ada jaminan. Ganjar Pranowo elektabilitasnya pada periode pertama rendah di Jawa Tengah, gitu ya, nggak ada jaminan juga. Karena bagaimana mereka mengungkapkan visi misi, program yang bisa menarik simpati masyarakat. Terutama yang swing voter atau undecided voter tadi belum mengambil keputusan. Jadi oleh karena itu saya kira itu penjelasan. Baru dari Rakyat Merdeka Bang, apa tadi intinya? Kenapa begitu yakin gitu ya?
Nah, alasan tadilah saya merasa mengatakan keyakinan itu, gitu ya. Probabilitinya. Kita bicara kalau wacana kan sudah dilempar di ruang publik. Probabilitinya lebih tinggi Ganjar Pranowo dan Prabowo dibanding Prabowo Ganjar. Tetapi kalau dikatakan ini kan politisi daripada Gerindra kan, Abang Kutip tadi kan dikatakan bahwa ini pecah belah. Ya biasa lah itulah. Para politisi ini kan mereka itu akan mengatakan apa? Mereka ini punya strategi. Saya tidak mengatakan Gerindra ya, partai manapun atau apa. Jadi ada yang ditugaskan untuk mengatakan ini, ada yang ditugaskan untuk meralat, tapi tidak langsung meralat. Jadi ada job description komunikasi. Ada job description komunikasi. Nah, ketika nanti terjadi probability yang saya sebut, probability kan bisa kemungkinan tidak terjadi juga kan? Karena kalau probability-nya 99%, masih ada 1% loh. Kecuali saya katakan 100% probability. Artinya sebagai tertinggi probability-nya. Nah, ketika nanti probability, hipotesis saya itu terjadi, maka kata-kata yang mengatakan pecah belah itu bisa saja akan ada kader lain yang mengatakan bukan demikian lagi. Wah, ini adalah saya kira koalisi yang sangat bagus sekali. Wah, paling bagus mereka itu mengemas alasan dan ada job description komunikasi. Siapa mengatakan apa, dalam konteks apa, dan kapan. Itu ada itu. Jadi nggak ada jaminan nggak bisa kita pegang.